sekalian, sekarang saya di sini menampilkan yang selanjutnya, yaitu ada tampilan di sini manfaat pendidikan anak usia dini. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada nggak ibu-ibu yang anak balita itu disekolahkan ke pendidikan anak usia dini atau PAUD, TK, ada nggak ibu-ibu? Ada, Pak. Saya Nah, juga ada, Pak. Tuh ada, berarti di sini ada sekolahan PAUD ya desa ini. Ada. Alhamdulillah ada, tapi ya masih sedikit muridnya. Oh, untuk sekolah PAUD yaitu berarti anak usia dini yang di bawah umur. PAUD berarti 3 tahun. Nah, itu sih. Tahun ya, Pak. 3 Iya, tahun, 5 gitu. tahun ada, 3 tahun ya PAUD bisa. Intinya yang anak usia dini. Nah, sekarang Ibu Melani, anaknya itu bagaimana perasaan Bu Melani ketika anaknya disekolahkan di PAUD? Apakah ada perubahan? Ada, Pak. Ya, seperti gimana contohnya? Dia lebih bisa bermain dengan teman-temannya. Ya bisa bersosialisasi lah, Pak, gitu sama temannya. Nah, kalau Ibu Bangkit, gimana anaknya setelah disekolahkan ke PAUD? Kalau anak saya itu malah kurang senang sekolah, Pak. Oh, kurang seneng. Karena dia itu pengennya masih main, kan sekolah rata-rata PAUD di Indonesia itu masih ya suka menerapkan calistung. Jadi anak saya itu pengennya bermain terus di rumah, nggak pengen sekolah gitu, Pak. Berarti kadang masuk, kadang Iya, bolos ya? Itu solusinya gimana, Pak? Biar nggak bolos terus. Nah, untuk solusinya itu kita mendukung anaknya. Misal pertama dikasih door prize, apa hadiah dulu gitu. Berarti agar anaknya mau sekolah ya, Pak? Iya, dipancing dulu anaknya ya. Ini Siap. bisa diterapkan sama ibu-ibu yang lain juga ya, Ibu, Siap. yang punya balita. Ya. Nah, apa sih manfaat gitu? Manfaatnya apa sih ibu-ibu? Anak balita dimasukkan ke PAUD, dimasukkan ke TK gitu. Nah, di sini bisa dibaca ya ibu-ibu semuanya. Ya. Coba Ibu Bangkit, manfaat PAUD bagi anak. Di sini udah tertera, ada dibaca satu apa manfaatnya. Aduh, mata saya udah siwet, Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Umurnya berapa sih Ibu Bangkit? Udah 65 tahun. 65 tahun masih punya Udah. balita. Kan itu cucu saya, Pak. Oh, cucu. Nah, manfaat pendidikan anak usia dini itu banyak ya ibu-ibu. Buat orang tua ada, buat anaknya juga Ada ada. apa saja, Pak? Nah, manfaatnya. buat orang tua nih, buat ibu-ibu banyak manfaatnya. Orang tua bisa belajar cara mendidik anak dari guru tuh. Ibu-ibu yang nggak bisa mendidik anaknya, misal ibu-ibu udah ada yang pintar mendidik anaknya. Nah, itu bisa saling bekerja sama dengan guru. Misal ibu guru, oh ini caranya gini ya, ngajar anak PAUD, ngajar anak balita. Bu Guru, ini gimana kalau gini, ngasih saran ke Bu Guru gitu ya. Berarti boleh, Pak, ngasih saran ke Bu Guru, Pak? Boleh. Tuh, yang selanjutnya itu orang tua juga memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Nah, biasanya ibu-ibu ya di sini kan anaknya yang PAUD balita dimasukkan ke sekolah. Nah, itu dari pagi sampai siang ibu-ibu bisa mengerjakan pekerjaan Rumah tangga. Nah, selanjutnya bukan cuma buat ibu-ibunya aja manfaatnya, bagi anaknya juga banyak. Yang satu tuh ada anak mendapatkan pendidikan sesuai usianya. Ibu-ibu, anak itu usia dari balita ke dewasa beda-beda pendidikannya. Kalau PAUD seperti apa, Pak? Nah, kalau PAUD itu biasanya sama gurunya di sekolahan diarahkan untuk bermain tapi yang berpendidikan, yang positif. Berarti bermain sambil belajar, Pak, gitu? Iya, seperti itu. Oh iya. Contohnya yang bermain sambil belajar, bernyanyi kan itu nanti memperlancar Bicaranya, anak Pak. bicara. Tadinya yang di sini bahasa Indonesianya, kalau itu apa ya ibu-ibu? Apa, Pak? Ngomongnya belum lancar. Cadel. Ya itu. Terus
mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, biasanya anak balita itu Isinan ya Pak? isinan, bahasa sininya isinan. Kalau bahasa Indonesianya itu Pemalu. pemalu. Nah, kalau dimasukkan ke PAUD itu anak akan bersosialisasi, berteman, terus bermain jeung babaturana, Oh. jeung teman-temannya ya ibu-ibu. Ya ya Pak. Nah, terus anak lebih percaya diri. Oh, selanjutnya terbiasa mengikuti aturan. Nah, untuk menerapkan anak-anak dari balita nyampe dewasa, dibiasakan anak itu mengikuti aturan. Jadi ketika anak dari kecil dibiasakan mengikuti aturan, nanti sampai dewasa hidupnya akan disiplin, teratur. Begitu ya ibu-ibu. Ya Iya, siapa? Nah, walaupun anak bisa belajar dan bermain di rumah, tetapi banyak manfaat yang dapat dirasakan anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan di PAUD. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Itu sih kalau anaknya pemalu gimana Pak? Cara menanganinya kalau nggak mau sekolah ke PAUD gitu? Misal anaknya pemalu ya ibu Bangkit. Anaknya namanya siapa? Anak saya namanya Michael. Oh Michael. Nah misal si Michael itu malu, izin, nggak mau berangkat ke sekolah. Nah sama ibu Bangkit itu dirayu dulu, terus sama ibu Bangkit pertama itu diantar ke sekolahan ya. Berarti boleh diantar Pak? Boleh diantar ke sekolahan, nanti diserahkan ke gurunya. Bu guru, tolong ya ini anaknya pemalu, jadi jangan disinggung, jangan diapa gitu. Intinya saya menyerahkan ke bu guru buat dididik gitu, seperti itu. Nanti setelah berjalan waktu, anak itu mulai tadinya diantar, Berangkat sendiri ya? dikurangi, suruh berangkat sendiri, seperti Sama itu. teman-temannya ya, Nah, Pak. suruh bareng sama teman-temannya, betul, Oh. Bu Melani tuh. Siap Pak, siap. Ya, ada lagi ibu-ibu yang lainnya? Paham Pak, sudah. Sudah Pak. Cukup. Ini berhubung kita belum ke sawah, masih ada kerjaan di sawah, mungkin cukup Pak, nggak ada kerjaan Ya, lagi. barangkali ibu-ibu mau ke sawah, mau masak buat suaminya, monggo. Untuk sekarang cukup sampai di sini.